coba masing-masing kita menghiasi diri dengan kecantikan dan keindahan akhlak. Jangan hanya sekedar make up yang dipertebal. Jangan hanya sekedar parfum oleh laki-laki yang dibeli, ya, dipasang di badannya, dipakai, disemprot di badannya. Tetapi suami ataupun istri hendaknya saling menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kecantikan para wanita merupakan dambaan dan impian seorang suami. Akan tetapi, kenyataannya, akhlak seorang wanita lebih mendominasi kecantikannya di mata suami. Jika akhlaknya buruk, maka pudarlah kecantikan dan indahnya paras tersebut. Maka wallahi demi Allah, saya pribadi ya, sangat suka wanita yang cantik dan akhlaknya baik jamaah. Ketimbang wanita yang buruk rupa dan akhlaknya buruk juga. Wallahi demi Allah, saya suka yang seperti itu. Tapi kalau disuruh milih, ikutilah pilihan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad, ketika beliau sudah berusia 40 tahunan, sudah dikatakan matang ilmunya, sudah menjadi ulama besar, kemudian ditawari oleh bibinya untuk menikah. Ya Ahmad, saya kenal fulanah dan fulanah, adik kakak. Mereka masih gadis. Kalau engkau mau, aku akan datang kepada mereka untuk memintanya. Singkat cerita, bibinya datang ke rumah fulanah dan fulanah tadi, adik kakak. Kemudian pulang ke Imam Ahmad dan menceritakan, wahai Ahmad, si fulanah, adiknya, subhanallah, cantik sekali. Matanya disebutkan begini, rambutnya begitu, hidungnya, bibirnya, kulitnya, semua detail disebutkan. Cantik, indah, bagus sekali. Adapun kakaknya biasa-biasa saja, tidak cantik. Kemudian Imam Ahmad bertanya, wahai bibiku, dari dua gadis tersebut, adik dan kakak itu, siapa yang paling bagus agama dan akhlaknya? Bibinya diam, yang kemudian menjawab, kalau masalah agama sih kakaknya yang lebih bagus. Kalau masalah akhlak, kakaknya yang lebih bagus. Yang tidak cantik, dia yang akhlak dan agamanya lebih bagus ketimbang adiknya. Apa kata Imam Ahmad? Kalau antum diberi pilihan seperti ini jamaah, yang satu kakaknya biasa-biasa aja, atau katakanlah jelek gitu. Relatif ya jelek itu ya. Tetapi akhlak dan agamanya bagus. Yang adiknya luar biasa, cantik ya. Masya Allah, super duper cantik jamaah. Tetapi akhlaknya kurang, agamanya kurang. Kira-kira antum kalau dikasih pilihan dua seperti ini, mau ambil yang mana? Dua-duanya, nggak boleh jamaah. Haram menikahi dua saudari, nggak boleh. Harus salah satunya. Pasti mungkin banyak yang berpikiran, Ustadz adiknya sajalah saya pilih. Agama kan bisa diajarkan. Ini modus ya. Alasan klasik jamaah. Yang penting cantik dulu. Agama kan bisa diajarkan. Hati-hati, ini bisa jadi syubhat. Bisa jadi syubhat kalau antum tidak kuat ilmunya, tidak kuat mentalnya. Perhatikan jawaban Imam Ahmad. Yang jelas keimanannya berbeda dengan kita jamaah. Imam Ahmad menjawab, kalau begitu aku pilih kakaknya. Lamarkan dia untukku. Aku pilih kakaknya. Subhanallah. Bagaimana tidak? Mungkin Imam Ahmad teringat hadis yang sahih. Dinikahi wanita dengan, atau karena 4 hal. Karena cantiknya, karena hartanya, karena nasab keturunannya, dan karena agamanya. Di akhir hadis Nabi berpesan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Nikahi wanita karena agamanya, karena kebagusan agamanya, karena keindahan akhlaknya, niscaya engkau akan selamat dan bahagia. Ini pesan Rasulullah di akhir hadisnya. Memang ada yang dinikahi karena cantiknya, karena harta bendanya, karena nasab keturunannya, tetapi kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadak. Nikahi wanita karena agamanya dan akhlaknya, niscaya engkau akan bahagia dan selamat. Imam Ahmad mungkin mengamalkan hadis ini. Karena kita tahu sosok Imam Ahmad ini, tidaklah beliau meriwayatkan satu hadis, melainkan beliau berusaha untuk mengamalkannya dulu. Subhanallah, singkat cerita, setelah pernikahan terjadi, ketika istrinya itu wafat, ketika Imam Ahmad mengangkat
jasad jenazah istrinya hendak dimasukkan ke liang lahat liang kubur, Imam Ahmad bersumpah di depan sahabat-sahabatnya sambil berkata, wallahi demi Allah, selama, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun. Katakanlah yang paling lama 30 tahun. Selama 30 tahun dia menjadi istriku, tidak pernah dia marah sekalipun. Dalam suatu riwayat disebutkan, tidak pernah dia membantah satu perintahku satu kali pun. Subhanallah, bayangkan jamaah, 30 tahun lamanya sosok istri yang solehah tadi, yang dinikahi oleh Imam Ahmad karena agama dan akhlaknya yang bagus. 30 tahun atau puluhan tahun selama hidup dengan Imam Ahmad sebagai suaminya, tidak pernah marah atau tidak pernah membantah perintah sang suami. Apakah di zaman sekarang ada wanita seperti itu? Kalau ada, saya juga mau jamaah. Masya Allah. Jangankan saya, antum aja pasti berebut kan gitu. Luar biasa jamaah. Terasa harmonis rumah tangga. Maka lebih indah paras yang cantik itu dihiasi dengan keindahan akhlak. Jika sang istri telah tua dan mengeriput mungkin, maka yang tersisa di mata suaminya hanyalah akhlak yang indah, yang tidak akan terlupakan, yang menjadikan sang suami setia dan mungkin tidak akan pindah ke lain hati.